Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Andriani. NIM saya 180 10 10 40 20. Saya dari prodi PGMI kelas A, Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama tentang langkah-langkah penyusunan RPP, yang kedua tentang penilaian dalam pembelajaran, dan yang ketiga yaitu tentang mengajar. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke langkah-langkah penyusunan RPP, sebaiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari RPP. Menurut Perkemendikbud nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP tatap muka yang dilakukan 1 kali ataupun lebih dikembangkan dari silabus yang mengarah dan mengacu pada kegiatan peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP yang pertama yaitu ada mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada menentukan materi pembelajaran. Yang keempat ada menentukan metode pembelajaran. Yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam memilih sumber belajar, dan yang ketujuh menentukan penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara RPP KTSP dan RPP K13. Yang pertama, KTSP menggunakan standar isi sedangkan K13 menggunakan kompetensi dasar. Yang kedua, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, pada KTSP jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran lebih banyak. Yang keempat, pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan K13 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Yang kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran pembelajaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber belajar. Yang keenam, pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran tersebut. Pada KTSP, penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian sikap, yaitu spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya kita masuk pada penilaian dalam pembelajaran. Di sini ada tiga poin, dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Yang kedua yaitu adalah penilaian pengetahuan, merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Dan yang ketiga yaitu penilaian aspek. Penilaian aspek keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai kontekstual sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi KD yang berasal dari kompetensi
inti. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengabsen dulu ya. Dengarkan namanya: Rika, Dirbu, April, Alpa, Atifa. Alpa. Ya, mungkin untuk mengabsen sampai di situ saja. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan sikap tubuh dalam posisi berdiri dan berjalan. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan posisi tubuh dalam berdiri dan berjalan. Setiap hari kita beraktivitas, kadang kita berjalan, kadang kita berdiri. Berjalan harus benar, berdiri juga harus benar. Biasakan menjaga sikap tubuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sikap tubuh dalam posisi berdiri. Saat upacara kita berdiri tegak. Macam-macam sikap berdiri harus dilakukan dengan benar. Yang pertama ada berdiri tegak. Kaki lurus dan rapat, lengan lurus di samping badan, pandangan juga lurus ke depan. Baik, yang kedua yaitu berdiri sikap istirahat. Kaki dibuka selebar bahu, tangan kiri diletakkan di atas pantat, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, pandangan Anda lurus ke depan. Yang ketiga yaitu berdiri sambil mengangkat kaki. Berdiri tegak, angkat kaki kanan Anda, rentangkan tangan ke samping, tahan selama 30 detik, lakukan pergantian kaki, lakukan 4 kali pergantian kaki. Yang berikutnya kita masuk pada sikap berjalan. Yang pertama ada berjalan di tempat. Sikap awal berdiri tegak, angkat kaki kiri Anda setinggi paha, kemudian kaki kanan. Lakukan secara bergantian, pandangan Anda lurus ke depan, kedua tangan Anda lurus di samping badan. Selanjutnya yang kedua yaitu berjalan santai. Badan berdiri tegak, langkahkan kaki kiri Anda ke depan, ayunkan tangan kanan ke depan. Dan untuk yang ketiga yaitu ada berjalan dengan mengangkat paha. Berjalanlah ke depan, berjalanlah dengan paha Anda terangkat ke atas, pandangan lurus ke depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesulitan guru dalam membuat RPP. Di sini kesulitan yang pertama yang biasa dialami guru-guru dalam proses pembuatan RPP pembelajaran itu tersebut. Setinggi paha. Nah, untuk tangan berada di samping seperti ini. Ya. Jadi nanti gerakannya seperti ini. Gerakan yang kedua adalah sikap tubuh dalam berjalan atau posisi berjalan biasa. Kalian lakukan seperti kalian berjalan biasa ya. Kalian
bisa diikuti dengan ayunan tangan. Jika kaki kiri menembak kanan, yang tangannya ke tangan kanan, ya seperti ini ya. Oke anak-anak, itu adalah gerakan yang kedua. Untuk gerakan yang ketiga adalah posisi berjalan mengangkat kaki. Gerakannya hampir sama dengan gerakan yang kedua, tetapi kakinya diangkat. Ya. Ini nanti ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu kalian harus mengerjakan soal di halaman 59. Minggu depan Ibu periksa. Oke? Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.